Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dani Danila, channel edukasi hukum. Hey, halo, apa kabar semuanya? Saya berharap rekan-rekan dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Video saya kali ini akan mengulas tentang 3 langkah mudah menulis buku ajar. Dan tentunya tanpa bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari, video ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini nanti, rekan-rekan semua, khususnya Bapak Ibu dosen dan para penulis yang berkeinginan memiliki buku ajar sendiri, dapat terwujud dan segera terlaksana. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan langsung saja memulai ulasan video ini. Tapi sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, mohon subscribe channel ini dan memencet tanda loncengnya agar rekan-rekan bisa mengikuti video saya yang lainnya. Jangan lupa gunakan kolom komentar untuk kita berdiskusi terkait dengan materi video kali ini. Juga pencet tanda like dan share agar video ini juga bermanfaat bagi yang lainnya ya. Rekan-rekan semua pastinya sudah memahami ya perbedaan antara buku ajar dengan buku yang lainnya. Dan bagi yang belum tahu, bisa ditonton video saya sebelumnya yang mengulas tentang perbedaan mendasar antara buku ajar, buku referensi, buku monograf, modul, dan diktat. Linknya ada saya sertakan di deskripsi video ini ya, juga muncul di atas layar. Baik, saya replay sedikit pengertian buku ajar itu ya. Buku ajar pada dasarnya adalah buku yang isinya dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa dan juga buku pegangan bagi dosen untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran pada suatu mata kuliah atau suatu bidang ilmu tertentu. Baik, langsung saja kita mulai. Inilah langkah-langkah menulis buku ajar. Tapi sebelumnya kita stop dulu ya. Rekan-rekan sekalian bisa ambil peralatan tulisnya ya untuk mencatat langkah-langkah yang akan kita ulas, atau boleh juga mengambil kalkulator untuk menghitung tagihan bulan lalu dan bulan ini. Maksud saya bukan komputer atau laptop maksud saya. Untuk siapa tahu rekan-rekan langsung bisa mempraktekkannya dan mengetiknya langsung di laptop ya. Baik, kita langsung play. Apa saja langkah-langkah yang mudah untuk menulis buku ajar. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen dan para penulis yang sedang menyaksikan video ini, ada 3 langkah mudah untuk menulis buku ajar. Langkah pertama, rekan-rekan bisa menyiapkan terlebih dahulu RPS atau rencana pembelajaran semester. Kemudian langkah kedua, rekan-rekan bisa mulai menyusun outline buku ajar yang akan rekan-rekan tulis. Dan yang terakhir, buatlah perlengkapan bukunya. Tentunya rekan-rekan pasti bertanya-tanya, mengapa RPS dibutuhkan dalam penyusunan buku ajar? Sebab pada dasarnya RPS menjadi acuan dalam proses pembelajaran mata kuliah pada satu semester. RPS nantinya akan kita jadikan materi atau substansi dari buku ajar yang akan kita tulis. Dan hal yang terpenting untuk diperhatikan dalam penyusunan atau penulisan buku ajar adalah bahwa substansi dari buku ajar yang kita susun atau kita tulis itu harus berkesesuaian dengan CPMK dan sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga nantinya buku ajar itu sejalan dan mampu mencapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah dimaksud. Setelah rekan-rekan tuntas menyiapkan RPS, maka langkah selanjutnya adalah menyusun outline dari buku ajar yang akan kita tulis. Pada prinsipnya, outline buku ajar sama dengan outline buku pada umumnya. Terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian awal atau pendahuluan.
Isi dari bagian awal atau pendahuluan ini meliputi yang pertama adalah deskripsi mata kuliah yang menjelaskan secara singkat dari mata kuliah yang akan dipelajari. Yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah. Lalu yang ketiga, petunjuk penggunaan buku ajar yang menguraikan tentang tata cara dan mekanisme menggunakan buku ajar tersebut. Dan yang terakhir adalah kompetensi prasyarat. Ini biasa digunakan untuk mata kuliah lanjutan yang membutuhkan syarat kelulusan pada mata kuliah dasar sebelumnya. Bagian kedua outline adalah merupakan bagian isi, menguraikan tentang yang pertama, judul atau topik pembelajaran. Yang kedua, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah materi pembelajaran yang disesuaikan dengan topik pembelajaran. Yang keempat, kesimpulan dari materi pembelajaran. Yang kelima, tugas yang memancing umpan balik atau feedback dari mahasiswa. Dan yang keenam, soal-soal evaluasi atau tes formatif. Dan yang ketujuh adalah kunci jawaban. 7 item pada bagian isi ini disusun dalam satu bab kegiatan pembelajaran. Sedangkan jumlah bab kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan jumlah kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan pada masing-masing mata kuliah. Selanjutnya, bagian ketiga dari outline adalah bagian akhir. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan pada bagian akhir ini adalah daftar pustaka, glosarium atau daftar singkatan kata, dan hal ini wajib ada apabila buku tersebut akan diajukan sebagai syarat kepangkatan dosen untuk penilaian dosen. Demikian juga dengan indeks. Lalu berikutnya adalah lampiran. Hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah. Dan yang terakhir adalah biografi penulis yang mengungkapkan uraian singkat tentang diri penulis. Contoh outline dapat di-download pada link yang sudah saya terakan dalam deskripsi video ini. Langkah terakhir yang harus rekan-rekan lakukan dalam menulis buku ajar adalah mempersiapkan perlengkapan buku ajar tersebut. Secara umum, perlengkapan buku yang dibutuhkan dalam menulis buku ajar adalah meliputi cover, yaitu berupa judul besar buku, kemudian lembar persembahan untuk menyatakan ucapan terima kasih secara khusus, lalu kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel, atau daftar gambar maupun daftar skema, dan lain-lain. Penting untuk diketahui bahwa untuk hardcover biasanya sudah akan dibuat oleh pihak penerbit saat kita akan menerbitkan buku yang ber-ISBN. Demikian tadi 3 langkah mudah menulis buku ajar berdasarkan pengalaman saya. Dan semoga ulasan tadi dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Tetap ikutin channel saya dengan cara klik subscribe dan pencet tanda loncengnya agar rekan-rekan dapat mengikuti video-video saya yang lainnya. Terakhir, saya mohon maaf untuk semua kata-kata yang tidak berkenan. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.